Ini bicara korupsi ya. Ketika saya mahasiswa tahun 70-an ya, 75 ya. Wah, ini bisa 2 hari 2 malam nih kalau ketika mahasiswa nih, Bang. Sampai sekarang ya, ini agak panjang jadinya. Bukan, Dirangkum saya mau merujuk jadi 2 menit, Bang, ya. Pidatonya Pak Prabowo tadi. Kalau pidatonya itu ya, komitmennya, keberpihakannya, nilainya itu 10 saya kira. Nilainya itu 10. Tadi kan saya sependapat dengan Prof. Siti Zuhro tadi kan yang mengatakan bahwa sampai hari ini pemberantasan korupsi itu belum berhasil. Belum berhasil itu kan sama dengan 4. Jadi sebenarnya kita sependapat, cuma bedanya itu kualitatif, saya kuantitatif. Ya mau saya katakan, jadi ketika kuliah hukum ekonomi pembangunan, itu Prof. Sumitro mengatakan 30% itu anggaran itu bocor. 30%. Dan Pak Mitro adalah bapaknya Presiden Prabowo. Jadi saya kira, jadi selama pemerintahan ya sebelum Pak Prabowo itu komitmen itu tidak pemberantasan korupsi itu tidak terjadi. Saya Makanya rasa kan justru terjadi, Pak. ya. Bang, jadi gini, Abang harus lihat bahwa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam jangka waktu yang singkat 10 bulan adalah bahwa beliau memberikan teladan kepada kita seperti yang saya sampaikan Bu Siti. Sebagai komandan, dia ingin memperlihatkan yang jadi penguasa ini negara. Selama ini segelintir orang menguasai kapital, menguasai segala macam, mengangkangi, dan aktor-aktor non negara ini yang menguasai mau aparatnya, regulasinya, itu apa yang mau dibersihkan segala macam. Dan itu yang saya oleh presiden sekarang negara hadir. Itu yang saya khawatirkan itu tadi. Seluruh aparat, seluruh regulasi, seluruh dan budaya hukum itu yang tadi dari tadi ikut. Pak Luhut ya yang belum diceritakan ya. Itu bahwa bukan itu yang Pak saya Riza khawatirkan. Khalid itu Enggak, sesungguhnya masih punya hubungan keluarga dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi keponakannya Ini Pak info Prabowo baru itu nih, Bang, info baru nih. Enggak ini info Masih dari mana? lingkaran keluarga. Keponakan Pak Prabowo itu menikah dengan keponakannya Pak Riza Khalid. Itu kalau mau bukti yang paling jadi konkret. kan artinya dia objektif lah, fair kan, nggak peduli siapapun. Iya. Nah justru itu yang saya khawatirkan begini, kalau dia tidak menggunakan pendekatan hukum dalam arti undang-undangnya dulu, ya undang-undangnya saya dulu. ngerti, Bang. Maka saya ngerti. itu yang akan berbahaya sehingga tadi menggunakan istilah rule by law itu tadi. Justru sekarang jadi, kalau kan, komitmennya saya sekarang kira kalau itu sekarang, saya sangat masalah ada menggelegar. Saya masalah kira. penegakan hukum, ada sebelumnya. masalah soal aturannya, ada masalah soal bagaimana aparatnya juga harus baik, bagaimana kultur atau budaya hukumnya juga harus ditegakkan. Tapi itu yang terjadi sekarang, Abang nggak boleh menutup mata bahwa seringkali itu dikangkangi oleh emang kepentingan segelintir sekelompok orang yang menguasai, dan oleh karena itu aktor non negara ini ngatur-ngatur negara. Nah sekarang presiden nunjukkan lagi bahwa negara lebih berkuasa dibanding mereka-mereka dan kembali dan yang segelintir orang lagi, ini tadi itu mau dibabat habis gitu ya. Bukan dia babat habis, diingatkan lagi, dikembalikan lagi kepada rule dan aturan yang sebenarnya, diatur yang sebenarnya. Masa negara dikuasai oleh aktor yang bukan negara? Negara dipimpin oleh negara yang ngatur lagi. Soal pemberantasan korupsi, Bro. Satu hal yang menyedihkan misalnya beberapa waktu yang lalu bagaimana antara kejaksaan dengan kepolisian misalnya sampai ada tentara harus menjaga. Misalnya salah satu aparat penegak hukum. Ini menurut saya yang sangat miris. Di sisi lain kan presiden juga setiap rupiah yang dimiliki oleh rakyat akan kami selamatkan. Artinya gini loh. Ada sesuatu yang betul tantangan, di sisi lain presiden telah mendorong, kita sepakat semua di sini, tetapi mereka ini kadang-kadang duduk aja nggak bisa. Contoh misalnya sampai katakanlah kasus pagar laut. Yul. Sampai sekarang ini kan tidak ada lanjutannya, udah semua heboh, menteri heboh, presiden tidak heboh. Karena antara kejaksaan dan kepolisian ini kemudian gontok-gontokan. Itu maksud saya problematik. Saya rasa gini Bang. Ya, maksud saya begini. Ini juga yang harus segera kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang kedua kita juga harus betul-betul terlibat
Kalau kita masih mengklaim negara kita sebagai negara demokrasi, negara hukum, memang tidak ada yang lebih besar peranannya. Apakah Andro atau Saur Siagian, setiap mahasiswa seorang pemulung siapapun, karena mereka adalah pemilik daulat rakyat, mereka adalah berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak dan kepentingannya gitu. Setuju. Tapi artinya bahwa Presiden mengajarkan kepada kita untuk kembali menghormati kepolisian, menghormati TNI, menghormati kehakiman, menghormati lembaga kejaksaan, itu diperlihatkan. Dan sekarang kita berharap lagi negara dengan seluruh instrumen yang ada itu kembali hadir dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Artinya bukan hanya narasi, Kang Ferry, tapi ada aksi dari Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi udah dibuktikan kan ini bukan tetaplah bersama. Prof Siti Zuhro, silakan Prof, singkat Prof. Ya, memberantas korupsi memang tidak mudah. Kali ini kita bersyukur punya presiden yang sangat tegas untuk menegakkan keadilan, untuk mengedepankan pemberantasan korupsi secara serius. Oleh karena itu memang ini harus kita dukung penuh, karena tidak mungkin lembaga-lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi ini bisa lumpuh layu gitu ya, kalau tidak berorientasi tentunya pada seruan dari presiden. Presiden ini kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kita menjalankan sistem presidensial. Maka semua ucapan presiden itu separuh adalah sebetulnya peraturan. Oleh karena itu kita semua masyarakat Indonesia, civil society, kampus ya, semua intelektual dan semua media tentunya ya, kita harapkan untuk hand in hand semua tokoh juga memberantas korupsi. Optimis Jangan ya Prof biarkan. ya? Optimis ya Prof ya? Sangat optimis ya. Supaya nilainya naik dari 4 ke 9. Amin. Gitu ya. Baik, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka jangan pakai cara-cara yang biasa. Saat ini faktanya yang terjadi adalah secara desolen ya, bahwa pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang biasa itu nggak akan nyambung. Bahwa nanti kalau kita masih pakai cara-cara yang biasa, yang terjadi adalah Indonesia bukannya bebas korupsi, tapi koruptor lah yang bebas untuk korupsi di negeri kita. Gitu. Jadi bapak-bapak semuanya optimis memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, satu kata? Optimis. Dan Pak Luhut udah naik. Gunakan mic, boleh bang. Gunakan mic, boleh bang. Udah. Gunakan mic-nya boleh bang. Nah kan sampai lupa gunakan mic-nya kan? Ya kita harus optimis. Harus optimis. Artinya pidato itu harus diimplementasikan. Tapi kalau harus berhenti di pidato, nah itu yang bahaya. Baik. Angka udah naik. Angka sudah naik. Bang Saur, optimis bang ya? Sangat optimis. Ya, tapi partisipasi semua. Tidak hanya bisa kita kasih kepada presiden, 280 juta Indonesia harus beri teladan kepada dirinya. Baik, Itulah terima kasih kekuatan banyak bapak-bapak. dolar. Korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum tapi pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Terima kasih banyak BHS, teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Luar biasa nih para wamen, para komisaris di Catatan Demokrasi. Berani belak-belakan malam hari ini, Bang Kodari, Kang Ferry, Bang Luhut, Prof Siti Zuhro, Bang Saur, Bang Yudi Purnomo, saya Andro Beda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.